Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semangat sehat selalu untuk kita dan pemirsa Thaibah Studio semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing dan belajar bareng tentang pertolongan pertama, ya, bagian dasar untuk luka-luka ringan yang biasa kita alami atau sekitar kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertolongan pertama ini bukan berniat mengobati prinsip pertamanya, tapi hanya menanggulangi atau meminimalisir luka yang lebih berat atau besar. Yang biasa kita alami yang pertama adalah luka memar, ya. Luka memar ini timbul akibat benturan dengan benda tumpul. Nah, biasanya saat terjadi luka memar, bagian kulit kita akan bengkak, nyeri, dan biasanya ada warna sedikit kebiruan. Nah, sakit tentu, ya. Tapi bagaimana cara menanganinya? Yang pertama adalah kita bisa, kalau ini luka memar tidak menimbulkan luka lecet, ya, jadi bagian kulitnya masih tertutup, ini namanya luka memar. Jadi kita bisa mengompresnya dengan es atau air dingin. Tujuannya apa? Untuk membakukan darah yang mengalir, ya, di dalam. Jadi luka memar itu sejatinya pembuluh darah kita, darahnya keluar tapi tidak sampai keluar kulit, tapi masih di dalam jaringan kulit, jadi masih aman. Nah, ini es ini fungsinya untuk membakukan sementara biar cepat. Kemudian selain es, kita juga bisa mengompres dengan air hangat, ya. Setelah beberapa lama kita kompres dengan air hangat, bukan pada saat begitu luka, bukan, tapi setelah beberapa waktu rasa nyerinya sudah agak hilang, kita kompres dengan air hangat, tentu dengan tujuan biar sirkulasi udara ini mengalir dengan baik. Sirkulasi darah di dalam jaringan atau pembuluh bisa mengalir kembali dengan baik. Kemudian apabila lukanya lumayan, bisa kita balut. Tujuannya apa? Menghindari barangkali pembuluh darahnya bocor atau terbuka. Nih, ya, yang biasa kita alami. Selanjutnya ada kram otot. Nah, apalagi ini siapa yang biasanya kram otot? Biasanya setelah kita aktivitas berat tanpa pemanasan. Kram otot bisa kita artikan sebagai ini, otot kaget, ya. Jadi mengalami kontraksi secara mendadak, jadinya kaget. Nah, biasanya saat kita kram, kita seolah-olah sakit untuk bergerak. Nah, jadi cara penanganannya ya tenang aja dulu, tenang, ya, tidak buru-buru bergerak. Kemudian perlahan-lahan kita regangkan, pelan-pelan, jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti tambah sakit. Setelah itu kita pijat perlahan. Setelah kita pijat perlahan, tujuannya apa? Untuk merelaksasikan otot-otot yang tegang tadi. Jika lama masih kram terus, boleh dikompres dengan air hangat, ya. Ini untuk membantu di peredaran darah. Ketika peredaran darahnya mengalir lancar, otot akan pelan-pelan berelaksasi dengan sendirinya. Apabila kok kompresnya ini kurang selama 15 menit misalkan, ya, nggak ngaruh, kita rendam. Jadi, ya, rendam, jadi dengan air hangat tentunya. Jika nggak sembuh-sembuh lagi, kita bisa menggunakan obat gosok, ya. Obat gosok yang ini bisa banyak, ya, minyak kayu putih atau minyak yang lain. Masih kram lagi, ya, panggilkan tukang pijet atau bawa ke dokter. Selanjutnya, bagaimana kalau kita mencegah terjadinya kram otot? Ini bisa kita lakukan. Yang pertama, kita tidak makan terlalu kenyang, ya. Kenapa? Karena saat kita makan terlalu kenyang, organ pencernaan atau yang lain ini akan kerjanya lebih keras untuk melakukan sistem pencernaan. Aliran darahnya juga tidak stabil. Kemudian jangan lupa juga kita saat mau olahraga, pemanasan terlebih dahulu. Jadi sebenarnya ketika kita bangun pagi, misalkan tidak sempat olahraga, kita boleh menyempatkan untuk peregangan. Melakukan peregangan sebentar, ya, paling cuma 5 menit lah. Ini untuk mengawali aktivitas pagi kita, sehingga apa, tubuh kita di awal sudah diregangkan, sehingga aktivitas seharian kita aman. Menggeliat itu sebenarnya relaksasi alami atau spontan, peregangan spontan yang dialami oleh tubuh. Fungsinya tadi untuk menghindarkan kram otot yang tubuh secara spontan, dilakukan secara spontan oleh tubuh. Kemudian yang ketiga ada luka lepuh, ya. Luka lepuh ini biasanya ada benjolan di kulit, kemudian ada cairan beningnya. Biasanya terjadi karena panas atau kegesek. Nah, untuk mengobati atau melakukan pertolongan pertama luka lepuh ini, ya, yang pertama kita bisa
istilahnya menusuk itu ya dengan jarum steril. Jadi biar cairannya hilang. Setelah cairannya hilang, kita sobek ya. Kalau berani ini tapi ya, kita sobek kemudian kita tutup dengan cairan antiseptik. Kita balut. Ini agar lebih cepat sebenarnya. Tapi kalau misalkan nggak tahan sakit ya boleh dibiarkan dulu, tapi nanti akan lebih lama. Itu penanganannya yang yang lebih cepat seperti itu. Kita tusuk, kita keluarkan cairannya, kita sobek, kita balut. Misalkan nggak berani nyobek ya langsung dibalut setelah keluar cairannya. Kemudian luka lecet. Nah ini kita sering sekali ya mengalami luka lecet. Ini cukup sederhana, tinggal kita bersihkan dengan cairan antiseptik atau air yang bersih, atau misalkan ada obat yang biasa kita pakai, ya langsung ditetesi itu nggak apa-apa, dibersihkan dengan itu. Intinya dibersihkan dulu, apalagi kalau ada tanah atau yang lain. Kenapa harus dibersihkan? Karena untuk menghindari infeksi. Nah, selain itu biasanya juga kita kadang menemui orang-orang yang suka pingsan. Nah ya, pingsan ini ada banyak hal yang menyebabkan pingsan. Bisa karena kelaparan, bisa karena kepanasan, bisa stres, trauma atau hal-hal yang lain. Nah, kalau kita menghadapi orang pingsan, yang pertama kita nggak perlu panik ya. Kita amati dulu kegiatan kondisinya. Kira-kira apa nih penyebabnya orang pingsan itu? Kalau di tempat kerumunan bisa kita pindahkan dulu ke tempat yang nyaman. Dan ingat, ketika menghadapi orang pingsan tidak perlu bergerombol, cukup maksimal 2 atau 3 orang saja yang menangani atau menemani. 1 orang misalkan bisa ya cukup. Kenapa? Agar sirkulasi udara, asupan oksigennya lancar. Kemudian setelah itu alangkah baiknya kita tinggikan sedikit kakinya 30 sentian. Tujuannya apa? Untuk mengalirkan darah dan oksigen ke otak kembali. Jadi membantu mempercepat penyegaran. Setelah itu kita renggangkan beberapa bagian pakaian yang memang agak mengikat, itu kita renggangkan. Tujuannya tadi sama, melancarkan sirkulasi darah. Kemudian ini sebenarnya kontroversi ya, antara memberikan bau-bauan atau tidak. Beberapa pendapat ada yang menyarankan diberi bau-bauan yang menyengat, tapi ada yang tidak. Nah kalau saya pribadi, saya lebih setuju tidak diberi bau-bauan. Kenapa? Karena orang yang tidak sadar, jika kita langsung memberikan bauan yang menyengat di sekitar hidung, itu bisa memberikan efek kejut terhadap saraf. Ya, kenapa? Karena bau itu akan menyengat masuk ke dalam saraf, sementara di sini kondisi otaknya yang sadar tidak bereaksi. Ya, walaupun ada pendapat yang membolehkan itu, tapi saya kalau secara pribadi saya kurang sepakat. Kalau memang mau diberi bauan, tidak langsung di pinggir hidung, tapi cukup di sekelilingnya. Biar tadi tidak ada efek kejut terhadap saraf penciumannya. Kemudian kak pingsan itu biasanya ada yang masih bisa bersuara, dalam arti mengeluarkan suara, ada yang tidak sama sekali. Jika kira-kira dia punya riwayat sakit saat pingsan, sambil dilakukan pertolongan pertama, bisa teman-teman menghubungi ya tenaga medis terdekat untuk jaga-jaga sebenarnya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi apabila kira-kira kok dia pingsannya hanya karena kepanasan, karena kecapean, ya tidak punya riwayat penyakit, bisa kita tunggu ya. Nah biasanya apa yang bisa menyebabkan pingsan? Yang paling banyak itu biasanya adalah karena tidak ada energi dalam tubuh kita, karena kurang sarapan. Nah biasanya yang sering saya temui ketika upacara-upacara, apalagi anak sekolah atau mahasiswa yang upacara kok pingsan, salah. Hampir 80% penyebabnya adalah karena tidak sarapan. Nah ini jadi sarapan begitu sangat penting ya dalam memberikan asupan energi kita untuk aktivitas sehari-hari. Kemudian setelah sadar, alangkah baiknya kita beri minuman hangat yang manis. Kenapa manis? Untuk menyuplai energi langsung, ya, memberikan suplai energi terhadap tubuh. Nah ini untuk penanganan pertama untuk orang pingsan. Kalau misalkan kok lama nggak sadar, bisa dilakukan tindakan CSR. Nah apa itu CSR? Teman-teman nanti bisa mencari sendiri ya, di internet banyak sekali tindakan-tindakan CSR. Kemudian luka yang biasa kita temui adalah luka bakar. Nah, penanganan luka bakar biasanya kita tahu diolesi dengan pasta gigi atau sampo. Nah itu mohon tidak dilakukan lagi ya, karena bisa menyebabkan luka lepuh dan infeksi.
Kalau luka bakar alangkah baiknya pertama adalah kita guyur dengan air bersih secara terus menerus 10 sampai 15 menit. Sakit memang sakit ya, tapi bisa kita guyur itu. Setelah itu jika tanaman di sekitar kita ada lidah buaya, kita kasih itu lidah buaya untuk mendinginkan. Setelah itu bisa kita bawa ke tenaga medis atau kita belikan obat luka bakar, obat khusus luka bakar salep itu ada juga. Ya, kiranya itu yang bisa disampaikan ya. Intinya dalam penanganan kondisi-kondisi darurat kita secara istilahnya percaya diri ya, kita tolong, tapi jangan sampai pertolongan kita itu juga membahayakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.